Dewan yang kaya itu sebenarnya mereka sudah kaya sebelum jadi anggota dewan. Oke, gitu ya. Gaya hidup mewah atau sederhana? Sederhana. Banyak duit tapi korupsi cukup atau halal? Cukup tapi Cukup halal. tapi halal. Cukup tapi halal. Cantik gak berwawasan atau biasa aja tapi pintar? Biasa aja tapi pintar. Lebih muda atau lebih tua? Lebih muda. Halo, ngopi manis, ngobrol pintar, penuh inspirasi. Nah, sekarang Anggun akan ngobrol bersama dengan Kak Irfan Ilham nih, Halo. yang merupakan politisi muda ya, yang akan bertarung di 2024 sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Oke, kenalan dulu nih sama sahabat kopi manis Kak Irfan. Kak Irfan ini lulusan mana? Apakah lulusan luar negeri, dalam negeri, atau lulusan kopi, kuyung kopi, sekayu? Jadi kalau latar belakang pendidikan, saya SD-nya di SD Negeri 369. SD 369. SMP-nya saya di Madrasah Sanawiyah 1, Kota Palembang. Oke. SMA saya di SMA Muhammadiyah 1, Kota Palembang. Oke. Kemudian lanjut kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, S1-nya agak jauh ya ke Yogyakarta ya. Kenapa memilih Jogja? Kenapa nggak pilih Bali yang banyak bulenya? Atau memilih yang lain? Kenapa pilihannya jatuh di Jogja untuk melanjutkan perguruan tinggi? Ambil apa, Kak Ivan? Karena di Jogja itu kota pelajar kan. Oke. Jadi di sana kita belajar mandiri. Di sana juga tempatnya para perantau yang mau menuntut ilmu, karena di situ banyak universitas yang secara ranking termasuk universitas unggulan di Indonesia. Jadi saya memilih ke situ karena saya menganggap di sana kualitas pendidikannya cukup baik. Jadi waktu itu saya mengambil jurusan ilmu hukum. Oke, jurusan ilmu hukum. S1 Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, Fakultas Hukum ya. Jadi kalau misalkan ada sahabat ngopi manis yang melihat Kak Irfan Ilham, inilah tampilannya sekarang ya. Kalau mungkin ada mantan pacar, mantan gebetan mungkin ya. Yang kembali, oh ini loh Irfan Ilham ternyata caleg di DPRD Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Bener nggak nih mantan gue waktu itu ya? Dapil Talang Kelapa. Dapil Talang Kelapa. Disebutin lagi Dapil Talang Kelapa nomor urut 4 dari Partai Demokrat. Oke. Perubahan dan Perbaikan. Oke, Perubahan dan Perbaikan. Oke, Kak Irfan. Ikut organisasi apa aja dulu waktu sekolah, waktu kuliah? Waktu kuliah kita aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian ada namanya sesi kerohanian fakultas. Terus kita juga ikut organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di samping itu juga kami dulu aktif di komunitas-komunitas debat. Debat apa nih? Debat hukum konstitusi. Oke. Debat bahasa Inggris. Jadi pada saat kuliah dulu banyak kegiatan yang alhamdulillah kami ikuti. Oh, debat bahasa Inggris berarti pintar dong bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya enggak little I can lah ya. Yang penting yang kita sampaikan bisa dimengerti. Iya deh. Kalau berbicara sekarang ini kan tahun politik ya Kak Irfan, ini jadi salah satu yang akhirnya terjun ke dunia politik kan. Ini bukan pengalaman pertama kali untuk terjun di dunia politik ya. Dari sekian banyak profesi Kak Irfan, ada jadi dokter, terus juga jadi guru mungkin atau mungkin juga jadi pengusaha, tetapi akhirnya Kak Irfan memilih untuk jadi politisi muda. Kenapa? Apa karena kepengen cepat banyak duitnya gitu? Jadi terjun ke dunia politik ini sebenarnya dipengaruhi oleh ayahanda kan. Oke. Karena Bapak dulu sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten 2 periode dan juga menjadi anggota DPRD Provinsi 1 periode. Jadi secara tidak langsung saya terpengaruh dengan beliau dan menganggap bahwa mengabdi terjun ke dunia politik ini adalah sebuah pengabdian, karena saya melihat beliau begitu serius, begitu konsisten
melayani masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, dan terbukti beliau mampu menjadi anggota DPRD 3 periode. Artinya beliau benar-benar dianggap masyarakat mampu dan dipercaya untuk mengemban amanah itu. Jadi kalau mengapa saya memilih profesi ini? Karena ikut ayah, Karena mengikuti jejak sang ayah ya. dipengaruhi oleh ayah, dan juga semenjak kuliah saya tertarik dengan hukum, tapi bidangnya hukum tata negara. Oke, tapi kalau ditanya dulu, sejujurnya cita-citanya apa, Irfan? Cita-cita sebenarnya saya pengen jadi dosen, Oh, pengennya Iya. jadi dosen. Oke. mengajar. Mengajar ya. Oke, baiklah nanti kita akan mendidik bangsa ini ya, Iya, mendidik bangsa ini menjadi lebih baik. Semangat. menjadi lebih baik, semangat. Oke, baik. Kak Irfan nih, kalau melihat anak-anak muda sekarang ini kan banyak banget ya ternyata yang jadi calon legislatif ya, ikut mewarnai lah ya, mewarnai pemilu di tahun 2024. Kalau melihatnya, apakah ini hanya sebuah tren Kak Irfan, ikut-ikutan, ikut nimbrung biar dibilang keren gitu, biar bisa membesarkan nama gitu. Gimana nih kalau Kak Irfan melihat ini? Saya rasa untuk maju ke panggung politik, terutama berkompetisi di kompetisi pemilu, saya rasa kita harus benar-benar serius ya. Tidak bisa hanya sekedar mengikuti tren. Dan partai politik juga saya rasa sudah menjalankan fungsinya dalam mencetak calon-calon pemimpin. Jadi sebelum mereka mencalon diri, kalau menurut saya itu sudah diseleksi dulu oleh partai politik, sehingga mereka yang sudah terdaftar resmi sebagai calon-calon anggota DPRD itu memang mereka yang serius dan siap bertarung untuk menang. Jadi tentu sebagai anak muda juga kita harusnya bangga kan, bangga begitu banyak anak-anak muda yang mau dan aktif dalam berkompetisi dengan niat dan tujuan membawa perubahan-perubahan di masyarakat. Iya, kita sih berharapnya anak-anak muda yang maju sebagai legislatif ini menjadi keterwakilannya anak-anak Iya. muda ya. Tapi kalau kita melihat sekarang Kak Irfan, ada banyak senior yang jauh lebih senior ya di parlemen ya. Kemudian anak-anak muda ini jadi anak bawang, suara-suara mereka tuh nggak didengar gitu. Nanti dululah, kalian tuh masih kecil gitu. Itu gimana nih Kak Irfan melihat hal ini? Ya sebenarnya itu tantangan bagi kita yang muda-muda ini. Sebenarnya yang senior, junior, ya junior jangan menganggap senior itu sebagai pesaing. Justru kita harus belajar banyak dari senior, mencari mentor agar kita bisa selalu mengupgrade wawasan kita, kemampuan kita di bidang politik. Jadi kita akui bahwa anak-anak muda ini kan begitu dia terjun ke politik, kadang-kadang belum punya pengalaman yang begitu banyak. Tapi sepanjang perjalanan tentu itu adalah proses. Jadi kita harus banyak belajar dengan senior. Dan kita juga harus membuktikan bahwa kita bersungguh-sungguh. Dan memang terjun ke politik ini tidak bisa setengah-setengah. Jadi orientasinya, apa sih orientasinya? Merebut kekuasaan. Nah bagaimana kita bisa merebut kekuasaan itu, dan begitu kita dapat kekuasaan, bagaimana kita manfaatkan kekuasaan itu, menggunakan kekuasaan itu untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan diri kita pribadi, kelompok maupun golongan. Jadi kita anak muda ini harus bisa membuktikan bahwa kita bisa, kita punya kapasitas, punya semangat, dan tidak kalah dengan senior. Tapi tentu harus terus belajar. Tapi keterlibatan anak muda kalau di tahun 2024 ini trennya seperti apa sih Kak Irfan? Kalau di media sosial anak-anak muda sepertinya sudah mulai berani ya, berani dalam tanda kutip, mereka sudah mulai mensuarakan apa yang menjadi aspirasi dari mereka. Sebenarnya sejarah bangsa kita ini kan tidak terlepas dari peran pemuda sebenarnya. Kalau kita bicara apa peran pemuda, banyak sekali. Mulai dari merebut kemerdekaan, proklamasi, meruntuhkan rezim Orde Lama, kemudian reformasi, itu kan tidak terlepas dari peran anak-anak muda, terutama mahasiswa kan. Nah sekarang kita di tengah kondisi politik yang cukup stabil, banyak masyarakat yang mau terjun ke dunia politik, baik
mencoba masuk ke dalam sistem ataupun sebagai pengamat ataupun sebagai akademisi yang concern di dunia politik, ya kita perlu merasa bangga karena semakin dari tahun ke tahun, kalau menurut saya pribadi, banyak anak-anak muda yang sudah lebih uh, aware, dengan dunia politik gitu. Oke, Kak Irfan ini kan bukan yang pertama kali terjun ke dunia politik. Iya. Sudah pernah di tahun 2014. 2014 sampai 2019 ya. Ya. Akhirnya melanjutkan kembali perjuangannya di tahun ini, di tahun 2024 sebagai anggota legislatif Ya. yang mudah-mudahan kita doakan Kak Irfan bisa terpilih nih. Tapi Amin. sharing pengalamannya Kak Irfan pada saat menjadi anggota DPRD itu seperti apa sih? Banyak yang bilang kalau politik itu adalah lingkaran setan. Benar nggak sih seperti itu? Sebenarnya politik itu kan suci, yang kotor itu aktor-aktornya. Oke. Jadi kalau politik digunakan untuk hal-hal yang negatif, saling menjatuhkan, politik digunakan untuk kepentingan pribadi, ya orang-orang menganggap politik itu kotor, kejam. Tapi kalau politik itu dianggap sebagai sarana untuk kita mengabdi, untuk kita berjuang demi kepentingan masyarakat, mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat, saya rasa politik itu tidak bisa dikatakan sebagai lingkaran setan. Jadi menurut banyak filsuf ataupun para politisi-politisi senior, bahwa politik itu sebenarnya suci. Kitalah aktor-aktornya yang menentukan apakah politik itu mau dibawa ke arah yang negatif atau yang positif. Oke, akan dibawa ke arah yang lebih baik? Ya. Atau ke arah kehancuran? Oke. Gimana bisa negara kita ini ada di arah yang baik kalau tidak diduduki dengan orang-orang yang baik juga ya? Iya benar itu. Ya? Oke, baik. Tapi saya penasaran Kak Irfan, kenapa sih banyak banget yang memilih untuk terjun ke dunia politik menjadi anggota legislatif? Apalagi sekarang anak-anak muda tuh dengan wawasannya, dengan keberaniannya, akhirnya memilih untuk mencoba keberuntungannya sebagai anggota Dewan, anggota DPRD, anggota DPR RI. Katakanlah ada juga yang bisa sampai ke DPR RI gitu ya Irfan. Saya penasaran seberapa sih gaji dari anggota Dewan itu? Mulai dari tanggal 1 sampai ke tanggal 31, apa sih yang didapat sebagai anggota legislatif? Kalau gaji itu sama semuanya, gaji pokok ya. Gaji pokok itu sama, se-Indonesia ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di tiap daerah itu pendapatan anggota Dewan itu berbeda-beda, tergantung dari kemampuan daerahnya masing-masing. Oke. Jadi tidak bisa kita sebutkan berapa-berapa karena itu berbeda. Kalau di DPRD Banyuasin, sepengalaman Kak Irfan, kalau di DPRD Kabupaten Banyuasin dulu ya, 2019 itu sekitar 2 digit lah. Oke. Enggak apa-apa disebut nominalnya di sini. Di tanggal 1, di tanggal 15, di tanggal terus 15. Di tanggal berapa lagi? Ya sekitar 15-an lah. Oke, itu di setiap tanggal 1. 1. Oke, di tanggal 15 ada apa lagi? Tanggal Ini 15, yang paling banyak nih. Enggak ada apa-apa sih. Emang ada apa tanggal 15? Dana-dana yang tergusur-kan ya? Enggak ada itu. Oke, benar ya ada? Benar. Oke, tidak ada kebohongan di antara kita berdua ya? Tidak ada dusta. Oke, Kak Irfan ini kan menjadi perwakilan yang milenial ya. Masih muda ya Kak Irfan ya, dengan look yang masih fresh banget, terus juga yang benar-benar masih good looking. Apakah ini bisa menjadi mengambil hati para milenial, anak-anak muda sekarang? Saya rasa untuk mengambil hati, apakah cukup dengan modal ganteng aja? Anak-anak muda milenial tidak cukup dengan penampilan. Kita harus punya, atau cukup dengan gombalan? Wawasan. Kalau gombalan dengan perempuan ya. Kita harus punya wawasan, kita harus terjun ke kegiatan-kegiatan mereka. Jadi harus membangun ikatan emosional dengan mereka agar dapat mengambil hati mereka. Jadi tidak cukup dengan tampang, tidak cukup dengan pencitraan, tidak cukup dengan penampilan, retorika semata, bahwa kita harus memberi bukti kepada mereka bahwa kita mensupport apapun kegiatan, apapun aspirasi
anak-anak muda. Oke, jadi nggak cukup lah ya modal tampang, Ya, kemudian nggak cukup modal apalagi tadi? modal Pencitraan di pencitraan, sosial nggak bisa, media gitu. Sekarang semua itu hanyalah sebuah kebohongan, kebohongan ya, pencitraan doang ya. Tetapi kita pencitraan, memang butuh seseorang yang memberikan bukti nyata memberikan bukti dan kehadirannya benar-benar dirasakan oleh oleh masyarakat anak muda. pastinya. Oke, kalau Kak Irfan terpilih, apa yang akan Kak Irfan lakukan untuk Kabupaten Banyuasin? Yang pertama tentu kita harus menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh anggota DPRD. Misalnya fungsi legislasi, bagaimana kita menyusun peraturan daerah yang memang berpihak kepada masyarakat. Kemudian kita juga harus mampu melaksanakan fungsi anggaran yang efektif dan efisien, tepat sasaran. Kemudian kita juga anggota DPRD harus mampu menjadi pengawas penggunaan anggaran tersebut agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan jauh dari praktek-praktek KKN. Oke. Tuh. Kenapa ya Kak Irfan? Kalau anggota dewan itu banyak yang kaya-kaya ya, banyak yang cepat kaya gitu. Anggota dewan yang kaya-kaya itu sebenarnya Apakah mereka itu hasil-hasil mengambil uang rakyat? anggota dewan yang kaya itu sebenarnya mereka sudah kaya sebelum jadi anggota dewan. Oke, gitu ya. Tapi kalau ada yang belum kaya tiba-tiba terus dia jadi anggota dewan 5 tahun, sudah punya rumah mewah, kemudian mobilnya mobil ya mentereng gitu ya, mobil Ya, mewah. kita berpikir positif saja, mungkin mereka ada penghasilan lain di luar Atau mungkin itu. mereka ngepet gitu. Boleh, bisa jadi. Oke deh. Nah, Kak Irfan, ngobrol lagi nih. Di akhir perbincangan kita, kalau misalkan Kak Irfan terpilih setelah dengan yang disampaikan tadi, tapi kan ini kan ada suara-suara anak-anak muda juga yang akan Kak Irfan wakilkan, perwakilan kita yang anak-anak muda nih. Kak Irfan akan fokus kemana nih? Untuk anak muda, kita fokus ke program-program kepemudaan, baik organisasi kepemudaan maupun kegiatan-kegiatan olahraga seni dan budaya. Jadi di Kabupaten Banyuasin itu ada Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, di situ nanti kita susun bersama-sama, kami di legislatif dan eksekutif, bagaimana menyusun anggaran yang mampu mensupport semua kegiatan-kegiatan kepemudaan, baik dari bidang olahraga, seni, budaya, maupun organisasi-organisasi. Kak Irfan, dari banyaknya para calon legislatif, fotonya bertebaran di mana-mana. Kenapa masyarakat Kabupaten Banyuasin harus memilih Kak Irfan? Jadi apa karena Kak Irfan merupakan seorang sosok muda yang ganteng? soal pilihan politik itu Kembali ke ke hatinya hati masing-masing. nurani masing-masing. Tapi sering saya yakinkan kepada masyarakat saat saya berkampanye, terjun, bahwa saya Irfan sudah memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Jadi dengan pengalaman-pengalaman itulah, insya Allah ketika kita kembali dipercaya oleh masyarakat menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, sudah tahu nih, sudah bisa langsung bekerja. Jadi dengan modal pengalaman yang sudah kita lalui sebelum-sebelumnya. Jadi kenapa harus memilih Irfan? Ya pilihlah karena muda dan berpengalaman. Oke, muda dan berpengalaman. Pengalaman dalam hal apa ini? Rumah tangga. Oke, baik Kak Irfan, saatnya kita untuk games ya. Kita akan STMJ dulu, saatnya tepat menjawab jujur. Ini dijawab dengan cepat ya. Oke, baik. Boleh lihat ke sini? Oke. Gaya hidup mewah atau sederhana? Sederhana. Banyak duit tapi korupsi, cukup atau halal? Cukup tapi halal. Tapi halal. Cukup tapi halal. Cantik gak berwawasan atau biasa aja tapi pintar? Biasa aja tapi pintar. Lebih muda atau lebih tua? Lebih muda. Gak bawa dompet atau gak bawa handphone? Gak bawa handphone. Pengusaha atau anggota dewan? Anggota dewan. Biru atau hijau? Biru. Oke, baik. Dijawab dengan baik sekali ya, warna biru. Oke, baik. Kak Irfan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, di closing Mbak statement. Kak Irfan, boleh nih di sounding lagi nih. Untuk teman-teman di Kabupaten Banyuasin, jangan lupa untuk nomor urut 4 dari Partai Demokrat, Irfan Ilham. Oke, ditutup dengan pantun boleh? Silakan. Oke. Ke Pasar 16 pembeli kain dijual oleh Pak Mamat. Jangan lupa untuk DPRD Banyuasin, Kak Irfan nomor 4.
Saya Agun Prisma, sampai jumpa.